Bab 211, Kamar Gelap 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tidak peduli seberapa hebatnya dia tidak bisa kembali menang dari pertemuan pertama, gumam Charmaine sambil berulang kali membuka dan menutup koreknya. Gillette dan Gion merasa pusing karena mendengar ping, ping, berulang-ulang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Charmaine terlihat paling muda dari ketiganya, dia masih bibi Gillette dan Gion. Tidak ada yang pernah menembus ruang gelap pada upaya pertama mereka dalam sejarah Lionheart, kan? Pertama-tama, mereka yang mencapai bintang ke-6 Formula Api Putih tidak umum, jawab Charmaine sambil mengangkat bahu. Dan bahkan lebih jarang ada orang yang mencapai 7 bintang. Dalam pengertian itu, generasi kita telah sangat diberkati. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pendiri agung menjaga kita secara pribadi. Aku pikir juga begitu. Gillette mengangguk dengan senyum tipis. Memang, ini benar-benar generasi yang diberkati. Penatua sebelumnya, yang telah mencapai 7 bintang Formula Api Putih, telah meninggal, tetapi Charmaine masih hidup dan sehat. Selain itu, Gillette dan Gion masih aktif, dan dalam masa puncaknya, jadi sangat mungkin bagi mereka suatu hari nanti untuk menyeberang ke level berikutnya. Tapi lebih dari segalanya, itu adalah keajaiban sejati bagi keluarga Lionheart. Selain itu, Qian dan Ciel telah mencapai bintang ke-4 Formula Api Putih, sehingga generasi Lionheart saat ini cukup kuat untuk diperhitungkan dalam seluruh sejarah keluarga. Charmaine adalah orang pertama yang merasakan perubahan itu. Dia berhenti menjentikkan tutup pemantiknya dan bangkit. Gion dan Gillette langsung merasakannya juga, dan mereka berdiri dari kursi mereka dengan ekspresi kaku. Pintu ke kamar gelap tertutup rapat, tapi ketiganya bisa merasakan kehadiran yang mendekati pintu dari luar. Gion berbisik sambil menghela napas panjang, apakah keputusan yang tepat untuk meninggalkan pedangku? Gillette menyeringai pahit sebagai jawaban. Charmaine tidak menggunakan pedang, tetapi baik Gillette maupun Gion melakukannya. Memang benar bahwa mereka adalah individu yang kuat yang akan bertahan dengan baik bahkan tanpa senjata mereka, tetapi mempertimbangkan situasi dan lawan mereka, tidak memiliki senjata itu mengecewakan. Kami tidak ingin secara tidak sengaja memotong anggota tubuh atau langsung membunuhnya. Lebih sulit menaklukkan daripada membunuh musuh. Secara khusus, mereka bertujuan untuk menekan dan menahan Eugene sambil menghindari cedera sebanyak mungkin. Itulah sebabnya mereka bertiga, Charmaine, Gillette, dan Gion, berada di sini bersama. Lebih baik mengkhawatirkan kita daripada dia, kata Charmaine sambil menyemburkan cerutunya. Dia tahu persis seberapa baik Eugene bertarung, dan meskipun mereka bertiga harus bertarung agar Eugene tidak terluka, lawan mereka akan mengamuk tanpa pertimbangan sama sekali. Aku bertanya-tanya apakah lebih baik bertahan selama setengah hari atau mencoba menaklukkannya secepat mungkin. Apapun masalahnya, kita tidak akan mengetahuinya sampai kita mencobanya. Charmaine menarik kembali sarung tangannya, Gillette mengikat rambut panjangnya ke belakang, dan Gion membuka kancing lengan bajunya. Pintu kamar gelap terbuka. Eugene berjalan keluar, tetapi sebenarnya bukan Eugene. Mata redupnya tidak menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Saat Eugene meninggal dan kehilangan kesadaran, hantu itu telah menggantikannya, dan meskipun hantu itu ada untuk menguji mereka yang memasuki kamar gelap, begitu ia memiliki subjek, ia akan mematuhi naluri destruktifnya dan menjadi liar tanpa berusaha mencoba apapun. Seperti yang diharapkan, kata Charmaine saat Eugene melangkah keluar dari kamar gelap. Api besar meletus dari kaki Eugene dan melilit tubuhnya. Tatapan dan ekspresi Charmaine mengeras ketika dia melihat ukuran dan intensitas apinya. Kemudian, sambil mendecakkan lidahnya, dia melepas mantelnya dari bahunya. Akan sulit untuk menaklukkannya dengan cepat. Sudah berapa lama dia tertidur? Eugene membuka matanya dan menatap langit-langit tanpa bangun. Dia melihat lengan kirinya kembali ke tempat yang seharusnya dan tidak lagi terputus. Namun, sepertinya dia tidak merasa baik-baik saja. Eugene merasakan setiap persendian dan ototnya berdenyut dan sakit. Dia mencoba menggoyangkan jarinya. Ini bukan akibat dari pengapian, Eugene menyadari dalam sekejap. Juga bukan Anise yang memulihkan lengan kirinya. Bibir Eugene meringkuk menjadi senyum bengkok. Itu seperti yang dia harapkan. Hantu kamar gelap adalah jenis sihir kuat yang mempengaruhi pikiran. Saat Eugene memasuki lingkaran sihir di kamar gelap, mantra tersembunyi menguasai pikirannya tanpa dia sadari. Pada akhirnya, semuanya terjadi di dalam pikiran saya, Eugene menyimpulkan. Ruangan itu tidak runtuh meskipun pertempuran itu menghasilkan banyak ledakan yang akan menghancurkannya. Selain itu, hantu itu jelas menggunakan kekuatan fisik, yang membuat Eugene sedikit curiga. Ternyata, asumsi Eugene benar. Namun, setelah kecurigaannya terkonfirmasi, bukan berarti dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia terkejut bahwa itu adalah sihir pikiran. Dia ingat dengan jelas bagaimana dia menderita Demoniae of Fantasy Giabella di kehidupan sebelumnya. Tetapi sebagai hasilnya, Eugene memperoleh kekebalan terhadap sebagian besar sihir yang memengaruhi pikiran. Namun demikian, dia gagal menyadari aktivasi sihir kamar gelap. Bukannya aku juga lengah. Eugene menoleh dari satu sisi ke sisi lain, merasakan betapa kaku lehernya. Sensasi kepalanya terpenggal masih jelas di benaknya. Faktanya, itu adalah ingatan yang lebih jelas daripada kematiannya sebagai Hamel, jadi kematian yang dialami dari hantu itu terasa lebih realistis baginya. Kamu tidak marah, kan? Tanya Eugene, berdeham dan melihat ke samping.
Cukup banyak orang yang duduk di samping tempat tidurnya. Mer menggoyang-goyangkan kakinya di kursi dengan cemberut, dan di sebelahnya Christina memelototi Eugene dengan mata sipit. Ciel duduk dengan kepala miring ke samping dan lengannya disilangkan. Qian dan Gerhard terjepit di antara gadis-gadis dengan bahu terkulai. Syukurlah, tapi sayangnya, keduanya adalah satu-satunya yang menyatakan perhatian murni pada Eugene tanpa kemarahan. Mengapa saya harus marah? Sembur Mer. Bibir Christina berkedut, dan dia berkata, dia benar. Kenapa kita harus marah? Bukan masalah besar bahwa Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu tanpa memberitahu kami apapun, yang mengakibatkan Anda kehilangan kesadaran, Tuan Eugene. Ciel juga tidak bisa kalah. Dia mengangguk dengan penuh semangat sambil menimpali. Mengapa kami harus marah? Namun, Qian tidak tahan hanya mendengarkan kata-kata kakaknya. Dia batuk sebelum menepuk pundaknya. Tidak tapi, kita seharusnya marah. Orang dewasa terluka karena mereka terjebak dalam kekacauan Eugene. Jadi ayah dan paman terluka karena terjebak. Terus, balas Ciel. Yah, kamu seharusnya marah, gumam Qian. Tidak, saya tidak akan marah. Saya tidak punya alasan untuk marah, dan baik ayah maupun paman kami tidak ingin saya marah karena hal ini. Belum lagi Lady Charmaine. Dan berbicara sendiri. Kamu juga tidak marah, kata Ciel. Dengan baik, itu benar, tapi... Cedera mereka tidak ringan, dan mereka kelelahan, tapi semuanya tetap sadar. Uskup pembantu Christina merawat luka mereka, bukan. Tapi bagaimana dengan Eugene? Dia keluar sepanjang malam, kata Ciel. Ya, Qian tergagap. Dan bukankah kita di sini sekarang? Mengapa? Itu karena kami mengkhawatirkan Eugene. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Saya tidak marah, hanya mengkhawatirkan dia. Aku hanya marah karena mengkhawatirkan Eugene, jelas Ciel. Qian benar-benar kesulitan memahami kata-kata kakaknya. Rasanya seperti kepalanya berputar karena seberapa cepat dia memuntahkan kata-katanya. Kenapa dia menentang dirinya sendiri seperti itu? Mengapa dia marah setelah mengatakan dia tidak marah? Apakah sebenarnya ada perbedaan antara marah karena khawatir dan hanya marah? Apakah kamu baik saja? Tanya Ciel dengan ekspresi khawatir sambil mengambil handuk basah dan menyeka pipi Eugene, seolah dia tidak pernah cemberut sejak awal. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku tentang kamu? Anda bahkan tidak membolak-balik sepanjang malam seolah-olah Anda sudah mati. Padahal aku yang bertanggung jawab untuk merawatnya, kata Christina mengarahkan tatapannya ke arah Ciel. Ciel mendengus menanggapi tatapan tajam itu dan menepuk pipi Eugene dengan handuk basah. Terima kasih, kakak. Saya sudah mengenal Eugene selama hampir 10 tahun saat kami tinggal di rumah yang sama. Jadi setiap kali dia cedera, saya merasa seolah-olah saya yang cedera, bukan dia. Itu tidak sepenuhnya benar, tegasnya. Mereka tidak bertemu satu sama lain setiap hari selama 10 tahun sejak Eugene memasuki rumah utama pada usia 13 tahun sebelum berangkat ke Arot pada usia 17 tahun. Ciel juga pergi ke Black Lion Castle sekitar waktu yang sama, jadi mereka berdua hanya saling berdekatan selama 4 tahun paling lama. Namun, detail kecil seperti itu tidak penting bagi Ciel. Hubungan yang saya bagikan dengan Eugene istimewa. Meskipun kami tidak berbagi setetes darah pun, hubungan kami sangat dalam, seperti saudara kandung. Tidak, izinkan saya untuk mengoreksi diri sendiri. Hubungan kami semakin dalam. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah belahan jiwaku, lanjut Ciel. Dia selalu unggul dalam apapun yang dia lakukan sejak dia masih kecil. Dalam hal ini, berhubungan dengan Eugene tanpa berbagi setetes darah adalah fakta yang lebih dari cukup baginya untuk digunakan sebagai senjata. Gadis kecil yang menyedihkan, gumam Anise, mendengarkan monolog bangga Ciel. Dia menciptakan hanya 10 tahun sebagai hubungan yang mendalam. Dan meskipun Christina tidak menyuarakannya, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Anise. Bukankah ikatan yang terbentuk antara orang-orang yang menjalani situasi hidup dan mati lebih tebal dan lebih benar daripada ikatan yang terjalin antara anggota keluarga yang bahkan tidak berbagi setetes darah pun? Gerhard akhirnya berdeham saat mendengarkan percakapan berlarut-larut itu. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia saat ini di sini. Apakah karena dia mengkhawatirkan putra satu-satunya? Itu sudah pasti, tapi atmosfer yang tajam dan pergulatan tersembunyi di antara gadis-gadis itu terlalu berat baginya untuk ditahan. Nak, panggilnya. Iya, ayah, jawab Eugene. Aku tidak akan memarahimu karena kecerobohanmu atau kekhawatiran yang ditimbulkannya padaku. Aku tahu kamu tidak akan mau mendengarnya, kata Gerhard lembut. Aku tidak terluka karena aku ingin terluka, gumam Eugene. Gerhard melanjutkan, tapi saya sangat bangga dengan siapa Anda sekarang. Saya takut membayangkan bagaimana Anda akan menjadi dewasa ketika Anda masih kecil. Apa yang harus ditakuti? Cobalah untuk memahami perasaan orang tua yang putranya memukuli semua anak di lingkungan itu. Gerhard adalah orang yang santai, dan anak-anak Gidol tidak peduli dengan otoritas yang menyertai nama Leonhard. Oleh karena itu, Eugene mengambil tanggung jawab untuk mengajari anak laki-laki tetangga yang kurang ajar bahwa otoritas datang dari kepalan tangan, bukan dari nama keluarga. Tapi kamu tumbuh dengan sangat baik. Saya tidak percaya begitu banyak orang selain saya yang akan mengkhawatirkan Anda, lanjut Gerhard sambil menatap putranya. Bagaimana Anda membayangkan putra Anda menjadi seperti itu, ayah? Tanya Eugene dengan rasa ingin tahu yang tulus.
Seseorang seperti Yahoo. Yah, kebanyakan dari kamu masih muda, kata Gerhard sebelum bangkit berdiri. Karena ada begitu banyak orang yang mengkhawatirkanmu, aku akan pergi. Saya yakin bahwa kepala keluarga mungkin menginginkan seorang pendamping untuk diajak bicara saat dia terbaring di tempat tidur. Aku juga ikut, kata Ciel, cepat-cepat berdiri dari tempat duduknya. Dia kemudian meraih tangan Gerhard sambil melirik ke arah Christina. Alis Christina berkedut kesal melihat tatapan provokatif itu. Ayah, kata Ciel. Apa? Tanya Gerhard yang bingung. Ayo pergi, ayah, kata Ciel sekali lagi. Gerhard belum pernah mendengar Ciel memanggilnya ayah. Sejauh ini, dia hanya menyebut dia sebagai Sir Gerhard. Cian melirik pemandangan konyol saudara perempuannya yang menyeret Gerhard pergi, lalu berkata kepada Eugene sambil menghela nafas panjang, kamu terlihat baik-baik saja, jadi aku akan pergi juga. Apa kamu yakin akan hal itu? Apa kau tidak penasaran bagaimana aku berakhir seperti ini? Eugene bertanya dengan senyum nakal. Cian tahu arti di balik senyum Eugene dengan sangat baik, jadi dia memelototi Eugene dengan cemberut. Saya akui bahwa saya penasaran, tetapi saya tidak akan bertanya. Saya akan mencapai bintang ke-6 Formula Api Putih seperti Anda dan kemudian melihat dengan mata kepala sendiri apa yang Anda alami, jawab Cian. Memukul 6 bintang dengan 40 kedengarannya masuk akal, balas Eugene. Bajingan, tunggu saja, setelah saya berumur 30 tahun. Tidak, saya akan mencapai 6 bintang saat saya berusia 25 tahun, teriak Cian. Semoga beruntung, kata Eugene, mengangkat tinjunya, dan Cian menanggapinya dengan mengangkat jari tengahnya. Begitu Cian, Ciel, dan Gerhard meninggalkan ruangan, Mer melompat ke tempat tidur Eugene. Kenapa kau meninggalkanku? Dia bertanya. Itu bukan tempat yang bisa kubawa, jawab Eugene sederhana. Konten iklan. Kau tidak berbohong, kan? Mengapa aku berbohong padamu? Setelah mendengar jawaban Eugene, Mer mengambil tempat di sebelahnya dengan cemberut. Christina menatap Mer dengan tatapan aneh, lalu meraih handuk basah Ciel sebelum melemparkannya ke belakang. Apa yang kamu lalui? Tanya Christina penasaran. Saya lebih khawatir tentang apa yang dialami orang lain daripada apa yang saya alami. Apakah mereka baik-baik saja? Tanya Eugene. Yah, mereka tidak terlalu buruk, jawab Christina. Tadi malam, Gillette, Dion, dan Charmaine mengetuk pintu Christina dengan berlumuran darah. Mereka memiliki banyak tulang yang patah, kulit yang robek, dan organ yang rusak. Tak satu pun dari luka mereka cukup ringan untuk disingkirkan. Tapi anehnya, luka Anda tidak terlalu parah ketika Anda tiba di punggung mereka, Sir Eugene, kata Christina. Mempertimbangkan itu, aku merasa sangat kaku, komentar Eugene. Karena kamu berlari liar, sangat mungkin ototmu memar, kan? Saya akan memperlakukan kalian berempat sepenuhnya, tetapi Lady Anise meyakinkan saya sebaliknya, jawab Christina. Mengapa? Eugene bertanya, bingung. Menurut Lady Anise, jika aku mulai mengobati semua luka kecilmu, kamu akan manja. Dimanja, omong kosong macam apa yang dia semburkan. Eugene menggerutu sambil memijat bahunya yang kaku, lalu dia mulai menjelaskan kejadian di kamar gelap. Jadi, bukankah itu berarti Anda gagal dalam ujian pada akhirnya, Sir Eugene? Tanya Christina. Itu benar. Kalau begitu bukankah hal yang sama akan terjadi lagi lain kali? Jika itu benar-benar terjadi lagi, Lady Ancila pasti akan mencoba meracuni Anda, Tuan Eugene, kata Mer sambil mengingat bagaimana Ancila menangis terseduh-seduh ketika dia melihat Gillette dibalut. Eugene merasa gelisah dan tidak nyaman juga. Sekalipun itu tidak disengaja dan tak terhindarkan, dia tidak ingin menyakiti Charmaine, Dion, dan Gillette. Apakah kamu tahu di mana semua orang? Tanya Eugene. Sir Gillette dan Sir Gion sedang beristirahat di kamar mereka. Lady Charmaine adalah. Dia sedang berjalan-jalan di taman. Berjalan, tanya Eugene bingung. Kenapa dia tiba-tiba berjalan-jalan? Setidaknya, itulah yang dia pikirkan pada awalnya, tetapi dia menjadi mengerti setelah melihatnya secara langsung. Charmaine membungkus lengannya dengan perban dengan tali di bahunya dan memegang kruk dengan tangannya yang lain. Dia bahkan memiliki perban besar yang terpampang di pipinya. Sulit untuk menggambarkan dengan tepat seperti apa dia, tapi itu sangat dekat dengan realisasi mencolok dari aspirasi rahasia remaja berusia 15 tahun yang puber. Nyatanya, Charmaine tidak mengalami cedera kaki yang membutuhkan kruk atau luka yang mengharuskan lengannya dibalut dan difiksasi dengan tali. Selain itu, dia tidak cukup terluka untuk memiliki perban besar di pipinya. Sebaliknya, kakinya lecet, pergelangan tangannya terkilir, dan pipinya tergores ringan. Tapi Charmaine bersikeras pada tatapannya saat dia berjalan melewati Taman Leonhard dengan ekspresi memberontak yang berteriak, aku punya cerita untuk diceritakan. Kamu sudah bangun, kata Charmaine, melihat kembali ke Eugene. Dia bersandar pada kruknya, dan Eugene menatapnya dengan tercengang sejenak sebelum menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa memikirkan kata-kata untuk diucapkan. Dengan baik, maafkan aku, kata Eugene akhirnya setelah beberapa saat. Untuk apa minta maaf? Tanya Charmaine. Dia benar-benar serius. Kamu menolak sedikit lebih kuat dari yang diharapkan, tapi itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Pertarungan yang kejam dan dekat memungkinkan saya untuk mengalami apa arti hidup dan bernafas sebagai seorang pejuang. Ya,
Dan baik Gillette maupun Gion tidak pernah melakukan pertempuran aktif dalam beberapa tahun terakhir, jadi ini seharusnya menjadi pengalaman yang baik bagi mereka. Nak, jangan bilang kau merasa bersalah telah menyakiti kami, kan? Sedikit, jawab Eugene. Pikiran yang tidak berguna. Kami terluka karena kami tidak memadai. Sejujurnya, jika aku memutuskan untuk membunuhmu alih-alih menaklukkanmu, aku tidak akan terluka sama sekali, kata Charmaine dengan sombong. Dia adalah pejuang yang bangga. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Eugene dengan senyum santai. Jadi, Nak, bagaimana perasaan Anda setelah mengalami kamar gelap? Dia bertanya. Itu adalah tempat yang menarik, jawab Eugene dengan jujur. Kurasa kamu tidak putus asa karena kalah, komentar Charmaine. Saya ingin menikmatinya sebanyak mungkin. Tapi saya tidak tahu apakah Anda atau orang lain akan menikmatinya seperti saya, gumam Eugene. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Charmaine dengan mata menyipit. Kamar gelap itu spesial, dan Eugene tidak bisa memikirkan solusi langsung untuk mengalahkan hantu itu. Oleh karena itu, dia ingin mengambil ini sebagai kesempatan untuk melatih dan meningkatkan dirinya sambil menantang hantu itu beberapa kali lagi. Namun, dalam kasus itu, Eugene akan membutuhkan seseorang untuk menahannya setiap kali hantu itu merasukinya, dan tentu saja, Charmaine, Gillette, dan Gion perlu melakukan tugas itu. Jika ada yang enggan karena akan sulit, maka saya tidak akan menantang kembali kamar gelap sampai saya benar-benar percaya diri, kata Eugene, dengan sengaja mencampurkan beberapa provokasi. Jangan meremehkan singa perak dari hati singa. Untungnya, Charmaine langsung jatuh cinta. Tidak, daripada jatuh karena provokasi, harga dirinya sebagai seorang prajurit telah tersulut. Jika kamu menantang kamar gelap berulang kali, itu akan menjadi kesempatan yang bagus dan langka untuk berlatih bagi Gillette, Gion, dan aku. Meskipun kami bertiga bekerja sama untuk mengalahkanmu, kami belum dewasa karena kurangnya pengalaman kami dalam bertarung bersama. Namun, lain kali akan lebih mudah karena kita akan terbiasa bekerja sama. Begitu saya terbiasa, saya sendiri sudah cukup. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Lady Charmaine, kata Eugene, bertepuk tangan penuh penghargaan. Dia mencuri pandang pada Christina. Kesalahpahaman niatnya, dia meniru Eugene dan mulai bertepuk tangan juga. Mengapa kamu bertepuk tangan, uskup pembantu Christina? Charmaine bertanya, bingung. Aku juga tidak yakin, jawab Christina jujur. Apa? Eugene buru-buru turun tangan. Tidak, baiklah. Saya hanya berpikir mungkin Anda juga bisa menunggu di kamar gelap bersama Lady Charmaine dan yang lainnya dan membantu dengan sihir ilahi. Begitu. Christina mengangguk mengerti. Meskipun aku tidak yakin apakah kamu akan diizinkan. Eugene terdiam sambil melirik Charmaine. Alih-alih langsung memberikan jawaban, Charmaine tenggelam dalam pikirannya. The Dark Room bisa dianggap sebagai rahasia besar dalam keluarga Leonhardt. Namun, Charmaine mengerti bahwa Christina itu spesial, jadi dia tidak ragu untuk membicarakan kamar gelap di depannya. The Scientist of Yuras telah mempertahankan hubungan dekat dengan Leonhardt selama 300 tahun. Nyatanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa orang suci adalah anggota keluarga Leonhardt, kata Charmaine. Meskipun Eugene berpikir itu agak dibuat-buat. Secara tradisional, orang luar dilarang memasuki kamar gelap, tetapi klan Leonhardt telah berusaha melepaskan diri dari tradisi masa lalu yang muak dan tidak berguna. Jadi, orang suci, yang bisa dikatakan sebagai anggota keluarga Leonhardt. Saya masih calon, sela Christina. Petik 2. Kurasa kandidat suci tidak apa-apa untuk memasuki ruang gelap. Aku tidak memerlukan perawatan, tapi akan merepotkan jika kamu akhirnya terluka karena aku tidak bisa menahan diri dengan baik. Dalam hal ini, demi kebaikan keluarga memiliki kandidat Saint yang siaga untuk merawat Anda, Charmaine berbicara kepada Eugene seolah-olah tidak ada gangguan. Seperti yang diharapkan dari Lady Charmaine, kata Eugene. Serahkan padaku untuk meyakinkan Gillette dan Gion, kata Charmaine, mengibaskan rambutnya ke samping dengan tangannya yang diperban. Ngomong-ngomong, Nyonya Charmaine, saya punya pertanyaan tentang penglihatan yang Anda lihat sebelum hantu itu muncul, tanya Eugene tiba-tiba. Apakah itu istilah yang kamu putuskan untuk digunakan? Bukankah lebih keren menyebutnya horizon peristiwa? Dia menjawab. Apakah kamu juga akan melihat hal-hal seperti kehidupan masa lalumu di sana? Tanya Eugene, berusaha mengabaikan komentar Charmaine dengan wajah datar. Ekspresi Charmaine berubah saat dia mendengar kata-kata kehidupan lampau. Eugene hati singa, apakah Anda percaya pada kehidupan lampau? Yah, kurasa itu tidak mungkin. Kamu masih muda, saya tidak percaya pada hal-hal seperti kehidupan lampau. Satu-satunya hal yang nyata bagi saya adalah saya, hidup dan bernafas di sini dan sekarang. Keberadaan saya sendiri adalah bukti bagi saya, kata Charmaine. Mendengar Charmaine menyangkal kehidupan sebelumnya dan memanggilnya muda terasa agak menghina. Kupikir kamu dewasa sebelum waktunya, tapi sepertinya kamu masih anak laki-laki yang belum bangun. Eugene memutuskan untuk tetap diam menghadapi hinaan tersebut. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi aku belum pernah melihat kehidupan lampau di kamar gelap. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu dari Gillette, Gion, atau bahkan mendiang Sir Doines. Charmaine mendekati Eugene sambil mendecakkan lidahnya, lalu menepuk pundaknya. Jadi, Eugene, jangan kecewa karena Anda tidak melihat sekilas kehidupan masa lalu Anda di ruang gelap.
Saya mengerti bagaimana perasaan Anda karena kepercayaan Anda pada kehidupan lampau ditolak, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak ada sejak awal. Eugene nyaris tidak berhasil menahan amarahnya. Secara bersamaan, dia mengingat kehidupan sebelumnya yang dia lihat di kamar gelap. Sesuatu mengikuti setelah gambar-gambar kehidupan Hamel. Apa itu? Eugene mencoba mengingat kembali adegan itu. Itu adalah medan perang darah yang tidak jelas. Ada seorang pria dan segunung mayat. Pria itu sedang duduk di atas bukit. Eugene meraih kalungnya.